keutamaannya ini bukan sekedar keutamaan kita berpuasa Arafah. Karena kalau puasa Arafah itu udah umum kita dengar bahwa hadisnya menyebutkan bisa menghapus dosa setahun penuh sebelumnya dan setahun sesudahnya. Tapi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keutamaan puasa Arafah yang dilakukan bersamaan waktunya dengan waktu wukuf di padang Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang insya Allah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, serta dalam limpahan karunia rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan ini kita membahas singkat tentang keutamaan tentang orang yang berpuasa Arafah pada waktu wukuf, yang artinya kita berpuasa bersamaan dengan para jemaah haji yang pada saat bersamaan melakukan wukuf di padang Arafah. Ini berlaku umum. Mulai dari ujung timur sampai ujung barat itu bersamaan waktunya dengan waktu wukuf di padang Arafah. Ini yang pertama. Yang kedua, keutamaannya ini bukan sekedar keutamaan kita berpuasa Arafah. Karena kalau puasa Arafah itu udah umum kita dengar bahwa hadisnya menyebutkan bahwa siyamu yaumi Arafah ahtasif 'ala Allah ayyukaffiru sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu. Puasa Arafah, aku bermohon pula kepada Allah agar puasa itu bisa menghapus dosa setahun penuh sebelumnya dan setahun sesudahnya. Ini ada di Sahih Muslim. Jadi keutamaan puasa Arafah tadi sebutkan, jadi menghapus dosa setahun penuh sebelum dan setahun sesudah. Tapi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keutamaan puasa Arafah yang dilakukan bersamaan waktunya dengan waktu wukuf di padang Arafah. Di mana pada waktu yang bersamaan yang melaksanakan ibadah haji akan melaksanakan wukuf di padang Arafah, sedangkan yang tidak melaksanakan ibadah haji maka ada sunnah untuk melaksanakan puasa Arafah. Yang keutamaannya itu tadi kita sebutkan, menghapus puasa setahun sebelum dan puasa setahun sesudahnya. Dan kita bahas tadi pertama, apakah mungkin orang berpuasa bisa bersamaan waktunya dengan wukuf Arafah? Baik dari mulai ujung timur sampai ujung barat. Ujung timur mana? Itu di Samoa, di Kepulauan Kiribati. Ini ujungnya lagi, New Zealand sana lagi. Dari mulai ujung timur sampai ujung barat. Ujung barat di mana? Ini benua Amerika. Ujungnya di mana? Di Kanada. Ini ujungnya Alaska. Ini ujungnya Alaska, ujung barat. Ini akan bersamaan waktunya. Ada keutamaan khusus di dalamnya. Bahwa disebutkan memang ketika kita berpuasa itu jamaknya umumnya kita berpuasa bersamaan dengan mayoritas umat. Karena Nabi SAW menyebutkan anan Nabiya SAW qala saumu yawma tasumuna wa fitru yawma tuftiruna
wal adha yauma tudukhuna. Berpuasalah kalian pada hari kalian berpuasa, dan berbuka itu pada hari di mana kalian semua berbuka. Demikian juga beridul adha, yaitu ketika semua berkurban. Jadi secara tersirat menyebutkan bahwa ketika kita berpuasa Arafah ini bersamaan dengan orang melaksanakan ibadah Arafah. Beridul adha bersamaan dengan orang berkurban di seluruh dunia. Jadi hadis ini umum menyebutkan bahwa kita berpuasa mengikut semua umat, mengikut umat muslim dari mulai ujung timur sampai ujung barat. Di mana berpuasa pada hari berpuasa, di mana berbuka pada hari berbuka, di mana kita beridul adha, di mana di situ semua berkurban, baik yang tidak melaksanakan ibadah haji maupun yang melaksanakan ibadah haji, pada waktu itu adalah hari berkurban. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa keutamaan puasa Arafah yang dilaksanakan bersamaan dengan waktu wukuf itu disebutkan bahwa Allah turun ke langit bumi pada waktu hari Arafah, pada waktu wukuf. Ini disebutkan di Sahih Ibnu Hibban nomor hadis 1887. Ini disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki Ansor datang menemui Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, ada beberapa masalah yang ingin kutanyakan. Nabi SAW bersabda, duduklah. Lalu datang seorang laki-laki sakit dan berkata, wahai Rasulullah, ada beberapa masalah yang ingin kutanyakan. Beliau bersabda, kamu telah didahului oleh orang Ansar ini. Lalu orang Ansar berkata, sesungguhnya dia orang asing dan orang asing memiliki hak. Mulailah dengannya. Orang Ansar ini mengalah agar mempersilahkan orang syakib untuk mengajukan permasalahannya dulu. Lalu Nabi SAW pun mendekati orang syakib itu. Lalu bersabda, jika kamu mau, aku akan menjawab apa yang kamu tanyakan. Jika kamu mau, kamu bisa bertanya kepadamu dan akan kuberitahu. Lalu orang syakib itu berkata, wahai Rasulullah, jawablah apa yang kutanyakan kepada engkau. Nabi SAW bersabda, kamu datang untuk bertanya kepadaku tentang ruku, sujud, sholat, dan puasa. Orang sakit itu berkata, demi zat yang mengutus engkau dengan benar, dugaan engkau tidak salah pada diriku. Jadi Nabi SAW mengetahui apa yang mau ditanyakan oleh orang sakit. Lalu Nabi SAW bersabda, bila engkau ruku, letakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut. Kemudian renggangkan jari jemarimu, lalu diamlah sebentar hingga setiap anggota tubuh kembali ke tempatnya. Bila kamu sujud, tekankan dahimu pada tanah, pada sejadah, pada tempat sujud, dan jangan cepat-cepat. Sholatlah pada awal hari dan akhirnya. Lalu orang sakit itu lalu berkata, wahai Rasulullah, bagaimana jika aku sholat di antara keduanya? Nabi SAW menjawab, kamu tetap orang yang melakukan sholat. Selain itu berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya. Ini puasa Ayyamul Bid. Orang sakit itu lalu berdiri. Beliau mendekati orang Ansor itu dan bersabda, jika kamu mau, aku akan memberitahumu apa yang kamu tanyakan. Jika kamu bertanya lagi, maka akan aku beritahu. Lalu orang Ansor ini berkata, wahai Nabi Allah, beritahukanlah kepadaku apa yang tadi kutanyakan. Nabi SAW bersabda, kamu datang untuk bertanya kepadaku tentang orang yang menunaikan ibadah haji dan apa yang dia peroleh ketika dia keluar dari rumahnya. Apa yang dia peroleh ketika dia wukuf di Arafah. Apa yang dia peroleh ketika mencukur rambut di kepalanya. Apa yang dia peroleh ketika menunaikan tawaf terakhir di Baitullah. Lalu orang sakit tadi berkata,
Wahai Nabi Allah, demi Zat yang mengutus engkau dengan benar, dugaan engkau tidak salah pada diriku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila dia keluar dari rumahnya, maka setiap langkah untanya akan dicatat satu kebaikan untuknya, dan dilebur darinya satu dosa. Dan bila dia wukuf di Arafah, Allah akan turun ke langit dunia lalu berfirman, lihatlah hamba-hambaku, rambutnya acak-acakan dan berdebu. Saksikanlah bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka meskipun seperti sejumlah tetes hujan di langit dan sebanyak pasir halus. Bila dia melempar jumrah, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang didapatkannya. Dan bila dia melempar jumrah tadi, dia tidak akan mengetahui apa yang didapatkannya sampai Allah memberikannya pada hari kiamat. Lalu bila dia mencukur rambutnya, maka setiap rambut yang jatuh akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Dan apabila ia melaksanakan tawaf terakhir di Baitullah, dosa-dosanya akan keluar, akan hilang, jatuh seperti bagaimana ia baru lahir, dilahirkan oleh ibunya. Jadi dari hadis ini dapat kita lihat bahwa keutamaan wukuf di padang Arafah, bahwa Allah akan turun ke langit dunia lalu berfirman, lihatlah hamba-hambaku, rambutnya acak-acakan dan berdebu, dan saksikanlah aku telah mengampuni dosa-dosa mereka meskipun sejumlah tetes air hujan dan sebanyak pasir halus. Ini keutamaan wukuf di padang Arafah. Allah turun ke langit bumi. Artinya itu adalah keutamaan di hari Jumat, di hari Arafah. Jika kita tahu hari Jumat itu adalah hari menyaksikan, maka hari Arafah adalah hari yang disaksikan. Ini banyak disebutkan dalam hadis. Bagaimana hari Jumat itu ada hari menyaksikan, tapi yang disaksikan itu adalah hari Arafah. Jadi berganding keutamaan hari Jumat dengan hari Arafah. Makanya dari riwayat Abu Ja'far bin Muhammad menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu selalu mandi pada 2 hari raya, hari Jumat dan hari Arafah, serta bila hendak melakukan ihram. Jadi pernah seorang sahabat bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang mandi. Maka ia menjawab, mandilah setiap hari jika kamu suka. Lalu laki-laki itu berkata, yang aku maksudkan adalah mandi yang sebenar-benarnya mandi. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu menjawab, hari Jumat, hari Arafah, hari berkurban, dan hari fitri. Ini keutamaan di hari Arafah dan hari wukuf. Jadi ketika kita berpuasa Arafah bersamaan dengan waktunya wukuf di padang Arafah, ini keutamaan yang kita dapatkan. Diampuni dosa setahun sebelumnya, setahun sesudahnya, dan Allah turun ke langit ke bumi puasa kita. Seakan-akan menjawab bahwa Allah dekat dengan bumi. Ayo, sampaikan doa-doa kalian. Puasa kalian aku terima. Dan memang keutamaan hari Arafah itu benar-benar diutamakan. Kalau kita kenal Jumat tadi Sayyidul Ayyam, maka Arafah ini pendampingnya. Jumat disebutkan hari menyaksikan, hari yang disaksikan adalah hari Arafah. Ini untuk hari Arafah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi, bahwa ini keutamaan hari Arafah. Mari kita laksanakan sunnah puasa di dalamnya. Bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, untuk waktunya kita upayakan
dan kita ikuti waktu wukufnya di padang Arafah, karena banyak keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan. Tentang mungkinkah orang berpuasa Arafah dari ujung timur sampai ujung barat bersamaan dengan waktunya wukuf? Insya Allah bisa. Dalam beberapa video sebelumnya sudah kita bahas, atau nanti kita ada kesempatan akan kita bahas tersendiri bagaimana waktu wukuf ini bisa mengcover puasanya Arafah dari orang ujung timur sampai ujung barat, mulai dari Kiribati sampai Alaska, semua tercover semua, sehingga orang yang berpuasa itu akan sempat bersamaan waktunya dengan waktu wukuf di padang Arafah. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.